Sang surya telah bersinar, syahadat dua melingkar, warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Pada telah mengusir tabu hitam, menggugah kaum muslimin, tinggalkan peraduan. Lihatlah matahari telah tinggi di ufuk timur sana, seruan ilahi Rabbi samina wa atona. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Pertama terkait dengan unsur tadi bedanya. Support pemerintah kota sangat positif sekali. Kami beberapa kali, kami sering sekali audiensi dengan wali kota dan wali gitu ya. Intinya bahwa ini kegiatan ini tidak hanya mengajar juga hanya Solo. Ini sebagai promosi Solo juga, promosi gratis bagi Solo juga. Artinya kemudian dari Sumatera, dari Sulawesi juga orang-orang banyak dagang gitu. Nanti mungkin mereka akan pulaan di sini kita bisa juga. Dari 23 yang terdaftar mengikuti uji kompetensi ke-8 Lembaga Uji Kompetensi Wartawan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang dinyatakan kompeten oleh 4 penguji dari 14 itu ada 21 ada 20 dari 20 itu artinya 3 dinyatakan tidak atau belum kompeten. Dari 3 itu 2 secara otomatis dinyatakan tidak kompeten karena dari hari pertama tidak hadir, gugur, dan sesuai dengan ketentuan yang ada, yang dinyatakan tidak atau belum kompeten tidak perlu berkecil hati, masih ada kesempatan 6 bulan lagi baru bisa ikut untuk mendaftar dan mengikuti UKW lagi. 6 bulan itu waktu yang cukup untuk persiapkan diri dengan belajar berbekal dari 2 hari ini. Saya kira ada di antara kita yang penguji yang luar biasa memberi kesempatan kepada para peserta yang tidak kompeten untuk terus ikut, walaupun sesungguhnya sistemnya gugur. Tujuannya adalah supaya punya pengalaman sehingga kalau ikut lagi kira-kira punya bayangan dan bisa insya Allah kompeten
bagi yang berkompeten, ini adalah amanah dari para penguji, amanah dari LUKW UMJ. Dan ingat sabda Rasulullah SAW, junjungan Nabi kita yang kita jadikan nama persyarikatan kita, itu jelas menyampaikan beliau SAW, salah satu ciri orang munafik itu kalau dikasih amanah berkhianat. Jadi jangan sampai di antara para peserta ini kalau beliau mendalik dikategorikan oleh Rasulullah sebagai orang yang munafik karena berkhianat terhadap amanah. Telah lulus kompeten dengan dikhianati, dalam prakteknya tidak mencerminkan apa yang sesungguhnya telah teman-teman dapatkan. Saya kira itu selamat kepada yang sudah berkompeten, yang belum jangan putus asa karena kiamat belum akan terjadi kecuali nanti hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Nur untuk sudah memberikan satu gambaran hasil dari uji kompetensi afiliasi yang dilakukan diselenggarakan oleh LUKW UMJ dan diselenggarakan di kampus UMS ini. Jadi 20 yang dinyatakan kompeten. Dan sekali lagi saya ingin menyampaikan di sini bahwa kompeten is just the beginning of your step forward. Jadi yang kompeten bukan berarti sudah disini kompeten juga, tapi kompeten adalah langkah awal untuk menuju yang lebih luas lagi, dunia profesionalitas jurnalisme yang lebih luas. Jadi tantangan semakin berat. Jadi yang sudah kompeten itu akan berbeda dengan mereka yang belum kompeten. Dan di lapangan teman-teman harus mengingat itu. Be competent is different with other than belum kompeten. Oke, baik. 2 hari kita sudah bersama-sama. Ada baiknya kita dengarkan pesan-pesan dari para peserta. Yang pertama yang ingin kami undang ke sini adalah yang bernama Hairul Nisa. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya perwakilan dari ekonomi. Di sini saya perwakilan dari ekonopedia.com, dari media digital tentang ekonomi. Kesan dan pesan saya selama ada di sini, saya kan baru menjadi wartawan sekitar 1 tahun ya, sekitar 1 tahun. Nah, jadi banyak sekali yang bisa dipelajari di uji kompetensi ini. Misalkan ada pengetahuan baru, dapat teman baru, juga bapak-bapak dan ibu penguji yang sangat keren-keren. Pikirnya mungkin kerja wartawan itu berat, nggak bisa diremehkan, harus benar-benar berasal dari hati. Ini kita ingin menjadi wartawan dan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu penguji, Cak Mas Ruri, dan teman-teman semuanya peserta UKW Media Afiliasimu. Seharusnya Mas Tarom yang lebih pas. Memang setelah jambore kita ingin mengadakan, dan ini hasil follow up dari keinginan teman-teman ketika jambore kita harus lebih ke depan, harus lebih baik. Ada media yang memang benar menaungi banyak media teman-teman, dan kita sudah melaksanakan itu. Kita punya satu website yang agregat, kita buat agregat untuk menampung media teman-teman dari media afiliasi. Dan saya juga minta maaf kepada para peserta mungkin penginapan atau apanya kurang representatif.
Karena kata Mas Harun memang dicetak untuk itu ya, jadi tidurnya gitu. Nanti bisa mungkin wartawan ini bisa nanti diutus Mas Safari ya ikut mendampingi MBFC ya, tahu lapangan gimana tidurnya Mas Safari gitu, di bencana, di banjir, di gempa gitu kan. Belum pernah rasanya nanti tidur terus ada gempa lari semua gitu kan. Padahal tidurnya di tenda. Nah itu pengalaman itu yang itu di Lombok itu ya. Di Lombok. Ya 1 bulan saya di Lombok. Nah, mungkin ke depan juga kita akan mengadakan lagi. Insya Allah nanti rencananya mungkin pas bersamaan dengan Hari Pers. Insya Allah kita akan mengadakan UKW yang barusan itu kan masih menunggu ya untuk ke Madya ya. Ya ke Madya kan masih menunggu dahulu 3 tahun. 3 tahun. 3 apa 2 tahun? 3 tahun. Nah, 3 tahun. Yang mungkin teman-teman ini kan belum semuanya yang ikut, masih ada yang belum. Mungkin itu yang nanti kita ajak lagi untuk UKW di, mungkin kalau nggak salah rencananya kita buat di Sidoarjo atau di UMM gitu. Kalau di Sidoarjo mungkin di Unisida, kebetulan ada fakultas komunikasinya juga di Unisida sama di UMM. Dan tidak lupa juga pada senior Mas Agus Wahyudi, terima kasih atas provokasinya. Ini mantan redakturnya Jawa Pos Bu, pensiun dini. Ya, terus mohon doanya juga supaya Ben Budi supaya bisa bergabung dengan kita. Mungkin insya Allah kalau sudah sembuh mungkin besok dan budinya gabung dengan bersama kita untuk mempersiapkan ruangan media di lantai 2 editorium. Jadi tadi disediakan untuk nanti kita gabung dengan, jadi teman-teman yang lulus UKW ini mungkin akan dengan bangga nanti berdampingan dengan teman-teman media mainstream yang mungkin belum tentu juga lulus UKW-nya juga. Atau bahkan belum ikut, belum pernah ikut gitu kan. Biar merasa teman-teman ini naik grade-nya agak bangga. Kadang-kadang kita mengelola website di Muhammadiyah ini, selain itu teman-teman ini masih apa itu ya masih sudah berdampingan dengan teman-teman media. Padahal posisi kita kan sama memberitakan sebuah fakta yang kita sampaikan ke publik. Itu saja Mbak Nisa, mohon maaf ya tidur di masjid gitu. Mbak karena bertiga jadi susah juga itu. Mbak Ayuda, mohon maaf karena dia nggak bisa tidur semalam karena dia harus alergi debu. Bu Rita, terima kasih juga bapak-bapak semuanya yang dari jauh, dari ujung timur sampai ujung barat. Terima kasih semuanya sudah mengikuti UKW media afiliasimu yang pertama, dan insya Allah akan kita update terus media afiliasimu ini itu menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kartu itu, kalau kemarin-kemarin itu namanya Pak Asep jadi anggota Dewan Pers itu sekitar 2 sampai 3 bulan itu terbit. Tapi yang sekarang ini itu hampir 4 bulan itu tuh belum terbit juga. Nah, karena saking kemarin ketika saya tanyakan kepada teman-teman Dewan Pers, anggota Dewan Pers yang mengurusi itu tuh dijawab bahwa sampai sekarang ini Mbak masih ada 1.000 sekian, 1.100-an kartu yang belum terselesaikan. Itu salah satu penyebabnya itu adalah karena persyaratan dari teman-teman itu nggak lengkap. Misalnya ada fotonya tuh harusnya begini, terus tidak meleng. Saya bilang apa? Pandangan mata itu perlu, jadi di foto itu tuh ada yang dari samping itu nggak mau, dari sistemnya tuh nggak mau, sistem di Dewan Pers. Jadi terus di reject karena tertunda gitu. Makanya ketika mengumpulkan materi
berkas-berkas itu yang benar, ya foto, kemudian sertifikat, ijazah atau surat pernyataan dan lain-lain itu benar, itu yang memperlama ceritanya itu. Nah jadi sekarang ini kemarin itu saya itu komplain, kok banyak banget kok belum pada turun tuh gimana? Iya mbak, ada 1000 sekian ya belum. Karena apa? Ada faktor dari eksternal itu yang dari kita ini yang memasukkannya tidak pas dengan sistem. Kemudian ada faktor internal itu kadang-kadang mesinnya rusak, apa kayak gitu, kan saking banyaknya kayak gitu. Nah itu tapi anyway, supaya mempercepat itu ya kalau mengirimkan berkas-berkas yang benar loh, termasuk ketika ada hasil ujian centang segala kayak gitu itu ya sangat diperlukan sekali. Jadi bukan hanya sekedar permintaan untuk administrasi saja, tapi untuk sistem yang diberlakukan di sana gitu. Jadi 4 bulan ini sertifikat itu baru diproses kayak gitu, menunggu yang lain. Ini saya informasikan dulu supaya teman-teman itu nanti tidak ngoyak-ngoyak Mas Nuri atau Iqbal. Di sertifikat ini itu akan disampaikan oleh Pak Asad mewakili lembaga uji UMJ, sekaligus juga nanti Pak Asad akan menutup pertemuan ini. Oke? Gak ada pertanyaannya? Oke, tunggu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur pada hari ini masih sehat dan bisa mengakhiri acara ini dengan suasana penuh dengan kelelahan tapi juga kebanggaan. Yang pertama tentu kami mengucapkan terima kasih kepada pihak Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemarin kita ketemu dengan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi dan Informatika. Saya juga baru tahu ya, ternyata Pak Dekan itu lulusan Manchester di teknik elektronika. Yang kedua, tentu kami mengucapkan terima kasih atas nama lembaga UKW UMJ. Pak Roni betul memang keinginan Muhammadiyah memiliki, tetapi harus mencantol pada lembaga pendidikan. Mewakili Ibu Direktur itu Ibu Tria Patrianti sekarang ini. Kami mewakili ini mengucapkan terima kasih kepada tim penguji. Ada Kang Soleman, senior saya di RRI. Saya juga orang radio. Ada Pak Nurholis Basyari, senior juga nih. Pak Wahyudi dan Mbak Retno. Mbak Retno ini jam terbangnya tinggi. Di PRI juga. Ada Mas Imam dan Mas Heri. Dan teman-teman juga ada Mas Roni dan teman-teman tadi yang menggalang teknis. Kemudian juga kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Mas Turi, Mas Iqbal dan Mbak Dinan yang jungkir balik untuk mengelola kesempatan. Semoga keberhasilan dari para penguji dan teman-teman yang mengelola semua ini mendapatkan balasan yang setinggi-tingginya. Yang berikutnya tentu kita bersyukur dengan adanya uji kompetensi ini, kita diharapkan memiliki rasa kebanggaan, rasa percaya diri, dan tentu saja pembelajaran yang sudah disampaikan oleh para penguji hendaknya kita ikuti dan tingkatkan. Singkatnya, saya belajar hanya ada satu yang saya ingat ya. Jadi jurnalis itu adalah dalam bahasa populernya itu melaporkan sejarah, reporting history. Jadi oleh karena Anda seorang pelapor sejarah, maka harus akurat. Ya. Nah ini tidak tadi kemarin Pak Nurholis bilang nama saja tidak boleh. Nama Edi itu Edi, HID. Nah jadi tidak boleh. Nama kemarin yang manajer itu banyak yang salah ya. Nah, karena di belakangnya itu Y bukan I, Fauzi itu Y. Nah jadi reporting history. Dan yang kedua, para jurnalis muda ini juga adalah saksi sejarah. Anda akan berada di lapangan ketika muktamar, ketika ada bencana, maka Anda menjadi witness of history. Nah, oleh karena itu, ketika Anda melaporkan dan saksi sejarah, Anda harus memiliki integritas pribadi. Jangan kemudian melaporkan sejarah secara salah.
Oleh karena itulah dengan dua tanggung jawab ini kita akan selalu meningkatkan profesionalis kita. Dan yang terakhir, mungkin Pak Sulaiman, Bu, itu juga teman-teman senior menemukan bahwa pekerjaan sebagai jurnalis, yaitu melaporkan itu bukan hanya di Surakarta, bukan hanya di Makassar, bukan hanya di Lampung, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Kalau Anda pergi ke benua Afrika, Eropa, Amerika Serikat, semua pekerjaan jurnalis itu sama. Ya. Kalau kita ke internasional event, sama. Ya. Tidak ada sekarang. Kalau kita lihat sejarah, sudah sejak zaman Romawi ribuan, 2000 tahun lebih. Jadi oleh karena itu kita harus punya tanggung jawab sebagai seorang reporter, jurnalis yang memiliki wawasan global. Dan kemudian kita juga, apalagi di sini ada afiliasi TVMU atau afiliasimu, maka mungkin amanah dan misinya juga, visi misinya itu bukan hanya dunia, tapi juga melampaui. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf ya, dan sekali lagi terima kasih. Dengan demikian kita akhiri uji kompetensi wartawan media afiliasimu yang berlangsung 14-15 November 2022 ditutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.